Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nurul Afnan, NIM 2107174, Prodi Pendidikan Matematika dengan MK Statistika Dasar. Dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus SPD MPD. Aku suka matematika. Di video kali ini kita akan bahas materi statistika, ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu mean atau rataan adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data yang disimbolkan dengan X bar. Untuk menentukan nilai mean dari suatu data berkelompok dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan rumus umum, yang kedua dengan rataan sementara, dan yang ketiga dengan cara coding. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan ketiga cara tersebut, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan mean atau rataan dari data yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Dengan cara yang pertama, yaitu rumus umum, X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Sigma adalah jumlah, Fi adalah frekuensi tiap-tiap kelas interval, dan Xi adalah nilai tengah. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan adalah menambahkan kolom pada tabel apa yang diperlukan oleh rumus, yaitu Xi dan Fi kali Xi. Pada kolom X 35 ditambah panjang interval yaitu 5 sama dengan 40, 40 ditambah 5 sama dengan 45, 45 ditambah 5 sama dengan 50, 50 ditambah 5 sama dengan 55, dan 55 ditambah 5 sama dengan 60. Nah, setelah itu tambahkan kolom untuk Fi kali Xi, kalikan frekuensi dan nilai tengah pada setiap kelas interval, kemudian dijumlahkan, diperoleh sigma Fi kali Xi sama dengan 2420. Selanjutnya kita hitung jumlah frekuensinya. 5 ditambah 7 sama dengan 12, ditambah 10 22, ditambah 12 34, ditambah 9 43, dan ditambah 7 sama dengan 50. Jadi sigma Fi nya sama dengan 50. Substitusikan ke rumus, diperoleh X bar sama dengan 2420 per 50 sama dengan 48,4. Jadi mean atau rataannya adalah 48,4. Adapun kendala penggunaan rumus umum ini adalah jika kita dihadapkan oleh angka yang besar pada tabel, apalagi tidak diperkenankan menggunakan alat hitung. Untuk itu, kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rataan sementara. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi kali Di per sigma Fi. X bar S adalah rataan sementara, Fi frekuensi, dan D sama dengan Xi dikurangi rataan sementara. Langkah pertama, tetap kita tentukan nilai tengah tiap kelas interval. Rataan sementara bebas kita pilih dari salah satu nilai tengah, tapi disarankan pilihlah nilai tengah dengan frekuensi terbesar atau yang letaknya di tengah-tengah. Kita pilih 50 sebagai rataan sementara, tambahkan satu kolom untuk Di sama dengan Xi dikurang X bar S, nilai tengah tiap kelas interval dikurangi dengan rataan sementara. Kita mulai dari kelas interval yang pertama, 35 dikurangi 50 sama dengan negatif 15, 40 dikurangi 50 sama dengan negatif 10, 45 dikurangi 50 sama dengan negatif 5, 50 dikurangi 50 sama dengan 0, 55 dikurangi 50 sama dengan 5, 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Jika kita perhatikan pada kolom Di,
DI, nilai D pada nilai tengah yang kita pilih sebagai rataan sementara selalu bernilai 0, di atasnya negatif dan di bawahnya positif dan merupakan kelipatan dari panjang interval. Selanjutnya, tambahkan kolom lagi untuk FI kali DI, kalikan frekuensi dengan DI pada tiap-tiap kelas interval, kemudian dijumlahkan. Sigma FI/DI sama dengan negatif 80 dan jumlah frekuensinya sigma F sama dengan 50. Kita substitusikan ke rumus, X bar sama dengan 50 ditambah negatif 80 per 50 sama dengan 50 dikurang 1,6 sama dengan 48,4. Untuk memperkecil bilangan yang akan kita proses pada tabel, kita dapat pula gunakan cara yang ketiga, yaitu cara coding. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali UI per sigma FI kali P. Yang dimaksud UI di sini adalah X dikurangi X bar S dibagi dengan panjang interval. Nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara dibagi dengan panjang interval. Langkah pertama, tentukan nilai tengah tiap-tiap kelas interval. Lengkapi pada kolom XI-nya. Kemudian pilih salah satu nilai tengah dengan frekuensi terbesar sebagai rataan sementara, yaitu 50. Tambahkan kolom untuk UI. Di kolom inilah kita beri kode 0 pada rataan sementara yang kita pilih. Bilangan negatif berurutan pada baris sebelumnya dan bilangan positif berurutan pada baris setelahnya. Berikutnya, tambahkan satu kolom lagi untuk FI kali UI, kalikan frekuensinya dengan nilai U pada masing-masing kelas interval, kemudian dijumlahkan. Sigma FI kali UI sama dengan negatif 16. Jumlah frekuensinya sigma FI sama dengan 50, kita substitusikan ke rumus, diperoleh X bar sama dengan 50 ditambah negatif 16 per 50 kali 5. P adalah panjang interval yaitu 5, dapat dilihat dari batas bawah ke batas bawah kelas berikutnya bertambah 5. Kita sederhanakan sehingga menjadi 50 dikurang 1,6 sama dengan 48,4. Nah, itulah 3 cara untuk menentukan mean atau rataan dari data pada tabel distribusi berkelompok. Kita lanjutkan dengan ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dan disimbolkan dengan ME. Rumus median untuk data berkelompok adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FM dikali P. TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data atau jumlah frekuensi, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang interval. Kita coba penggunaan rumus median tersebut pada contoh soal berikut. Data tinggi badan dalam sentimeter sekelompok siswa sebagai berikut. Tentukan nilai mediannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan frekuensi kumulatif kurang dari atau FK. Kita tambahkan satu kolom untuk FK. Masih ingatkan caranya? FK yang pertama adalah 6. 6 tambah 9 sama dengan 15. 15 tambah 3 sama dengan 18. 18 ditambah 5 sama dengan 23. 23 ditambah 9 sama dengan 32. 32 ditambah 8 sama dengan 40. FK yang terakhir yaitu 40 sebagai banyak data atau N. Selanjutnya, tentukan kelas interval yang memuat median dengan cara median data ke setengah kali N yaitu 40, diperoleh median terletak pada data ke 20. Lihat kolom FK. FK 6 maksudnya data pertama sampai data ke-6 berada pada kelas interval 140 sampai 144, data ke-7 sampai data ke-15 berada pada kelas interval 145 sampai 149, data ke-16 sampai dengan data ke-18 berada pada kelas interval
150 sampai 154, data ke-19 sampai data ke-23 berada pada kelas interval 155 sampai 159 dan seterusnya. Sehingga kelas interval yang memuat median adalah 155 sampai 159 setelah data ke-18 dan sebelum data ke-23. Kemudian kita tentukan unsur-unsur yang diperlukan pada rumus median, yaitu tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5, 155 dikurang 0,5 sama dengan 154,5, FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 18, frekuensi kelas median adalah 5, dan panjang intervalnya sama dengan 5. Kita substitusikan ke rumus median, 154,5 ditambah 20 kurang 18 per 5 kali 5. Kita sederhanakan diperoleh 154,5 ditambah 2 sama dengan 156,5. Jadi mediannya adalah 156,5. Dan ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus, yaitu suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi yang disimbolkan dengan MO. Rumus modus untuk data berkelompok adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan P adalah panjang interval. Kita coba selesaikan contoh soal berikut. Nilai ulangan sekelompok siswa adalah sebagai berikut. Tentukan nilai modusnya. Langkah pertama, perhatikan kolom frekuensi. Frekuensi tertingginya adalah 10, sehingga kelas interval yang memuat modus adalah 76 sampai 80. Tepi bawahnya 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. D1 sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. D2 sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3. Dan panjang intervalnya P sama dengan 5. Substitusikan ke rumus modus sehingga menjadi 75,5 ditambah 2 per 2 tambah 3 kali 5, 75,5 tambah 2 per 5 kali 5. Kita sederhanakan diperoleh 75,5 ditambah 2 sama dengan 77,5. Jadi modusnya adalah 77,5. Sebagai latihan, kita akan menentukan nilai mean, median, dan modus dari data yang disajikan pada histogram. Soal pertama, perhatikan gambar histogram berikut. Tentukan nilai mean atau rataan dari data pada histogram di atas. Langkah pertama, kita tentukan nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Mulai dari kelas interval yang pertama, batas bawah 70,5 ditambah 0,5 sama dengan 71, dan batas atas 75,5 kurang 0,5 sama dengan 75. Nilai tengah kelas interval pertama, 71 ditambah 75 per 2 sama dengan 146 per 2 sama dengan 73. Panjang intervalnya P sama dengan 75,5 dikurang 70,5 sama dengan 5. Nilai tengah kelas interval berikutnya tinggal tambahkan 5. 73 ditambah 5 sama dengan 78. 78 ditambah 5 sama dengan 83. 83 ditambah 5 sama dengan 88. 88 ditambah 5 sama dengan 93. 93 ditambah 5 sama dengan 98. Lengkapi dengan frekuensinya masing-masing. Lihat dengan teliti tinggi tiap batang pada histogram. Kita tulis pada kolom frekuensi. Kita akan gunakan cara coding. Pilih nilai tengah dengan frekuensi tertinggi sebagai rataan sementara, yaitu 88. Kita beri kode 0 pada kolom UI. Baris sebelumnya bilangan negatif berurutan, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan baris setelahnya dengan bilangan positif berurutan 1 dan 2. Kemudian kalikan frekuensi dan U pada tiap-tiap kelas interval, tulis pada kolom FI kali UI, kemudian jumlahkan.
negatif 2 ditambah negatif 12, sigma Fi kali UI sama dengan negatif 14. Jumlah frekuensinya, sigma Fi sama dengan 40, substitusikan ke rumus, X bar sama dengan 88 ditambah negatif 14 per 40 kali 5. Kita sederhanakan diperoleh 88 dikurang 14 per 8 sama dengan 88 dikurang 1,75, sehingga X bar diperoleh 86,25. Soal 2, perhatikan gambar histogram berikut. Tentukan modus dari data pada histogram di atas. Kelas modus terletak pada batang yang tertinggi dengan frekuensi 14, tepi bawahnya 64,5, D1 sama dengan 14 dikurang 8 sama dengan 6, D2 sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4, dan panjang intervalnya P sama dengan 5 diperoleh dari 54,5 dikurang 49,5. Substitusikan ke rumus modus diperoleh MO sama dengan 64,5 ditambah 6 per 6 ditambah 4 kali 5. 64,5 ditambah 6 per 10 kali 5, sederhanakan 64,5 ditambah 6 per 2 sama dengan 64,5 ditambah 3 sama dengan 67,5, sehingga diperoleh nilai modus untuk data pada histogram yaitu 67,5. Soal 3, perhatikan gambar histogram berikut. Tentukan nilai median dari data pada histogram di atas. Pertama, kita tentukan FK, tulis saja di bagian atas batang, mulai dari frekuensi batang pertama adalah 4, batang kedua 8, 4 ditambah 8 sama dengan 12, batang ketiga 10, 12 ditambah 10 sama dengan 22, batang keempat 8, 22 ditambah 8 sama dengan 30, batang kelima 12, 30 ditambah 12 sama dengan 42, batang keenam adalah 6, 42 ditambah 6 sama dengan 48, batang ketujuh 4, 48 ditambah 4 sama dengan 52, dan batang yang terakhir frekuensinya 2, 52 ditambah 2 sama dengan 54, sehingga banyak datanya diperoleh N sama dengan 54. Selanjutnya kita tentukan letak kelas median. Median data ke setengah kali 54 sama dengan data ke 27. Perhatikan FK, data ke 27 terletak di batang keempat dengan nilai tengahnya adalah 20. Untuk mencari kelas intervalnya, kita cari dulu panjang intervalnya. P sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Letakkan 20 di tengah-tengah, mencari batas bawah ke kiri 2 langkah dan batas atas ke kanan 2 langkah, sehingga kelas interval mediannya adalah 18 sampai 22. TB sama dengan 18 dikurang 0,5 sama dengan 17,5. Mencari tepi bawah, jika diketahui titik tengahnya pada histogram, dapat juga dicari dengan 15 ditambah 20 dibagi 2, 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. FK sama dengan 22, FM sama dengan 8, frekuensi batang keempat, dan P sama dengan 5. Substitusikan ke rumus, diperoleh ME sama dengan 17,5 ditambah 27 kurang 22 per 8 kali 5 sama dengan 17,5 ditambah 25 per 8 sama dengan 17,5 ditambah 3,125 sama dengan 20,625. Yaitu kuartil, desil, dan persentil. Langsung saja kita bahas dari yang pertama, yaitu kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3 diantaranya. Yang pertama, kuartil kedua disimbolkan dengan Q2, disebut juga dengan kuartil tengah atau median, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 2 bagian yang sama banyak.
Yang kedua, kuartil pertama disimbolkan dengan Q1, disebut juga kuartil bawah, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua atau Q2. Dan yang terakhir, kuartil ketiga disimbolkan dengan Q3, disebut juga kuartil atas, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua atau Q2. Kuartil data berkelompok dirumuskan dengan QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang FKQI per FQI kali P dengan TB tepi bawah kelas kuartil, I sama dengan 1, 2, 3, tergantung kuartil berapa yang ditanyakan, N adalah banyaknya data, FKQI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQI frekuensi kelas kuartil, dan P adalah panjang interval. Untuk memahami cara menentukan kuartil data berkelompok, perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Tentukan nilai kuartil pertamanya. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif kurang dari, dimulai dari FK yang pertama yaitu 2, tambahkan dengan frekuensi kelas berikutnya, 2 ditambah 5 sama dengan 7, 7 ditambah 10 sama dengan 17, 17 ditambah 9 sama dengan 26, 26 ditambah 6 sama dengan 32, dan 32 ditambah 8 sama dengan 40. FK yang terakhir sekaligus menjadi banyaknya data, N sama dengan 40. Dengan FK kita bisa mengetahui letak data. Data pertama sampai kedua berada pada kelas interval pertama, data ketiga sampai ketujuh berada pada kelas interval kedua, data ke-8 sampai ke-17 berada pada kelas interval ketiga, data ke-18 sampai 26 berada pada kelas interval keempat, data ke-27 sampai 32 berada pada kelas interval kelima, dan data ke-33 sampai 40 berada pada kelas interval yang terakhir. Selanjutnya kita tentukan letak Q1, data ke-1/4 kali N, N-nya 40. Q1 terletak pada data ke-10, pada tabel data ke-10 terletak di antara data ke-8 dan 17, sehingga Q1 berada pada kelas interval 76 sampai 80. Berikutnya kita tentukan tepi bawah 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. FK Q1 frekuensi kumulatif sebelum kelas interval Q1 adalah 7. FQ1 frekuensi kelas interval yang memuat Q1 adalah 10 dan panjang intervalnya P sama dengan 5 dapat dilihat dari batas atas ke batas atas kelas berikutnya bertambah 5. Kita substitusikan ke rumus sehingga diperoleh Q1 sama dengan 75,5 ditambah 10 kurang 7 per 10 kali 5. Kita sederhanakan sehingga menjadi 75,5 ditambah 3 per 2 sama dengan 75,5 tambah 1,5 sama dengan 77. Jadi nilai kuartil pertamanya adalah 77. Ukuran letak data yang kedua adalah desil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Adapun desil data berkelompok ditentukan dengan rumus DI sama dengan TB ditambah I per 10 kali N dikurang FKDI per FDI kali P. TB adalah tepi bawah kelas desil, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, tergantung desil keberapa yang ditanyakan. N adalah banyak data, FKDI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FDI frekuensi kelas desil, dan P adalah panjang interval. Perhatikan contoh berikut. Data berat badan dalam kilogram sekelompok siswa sebagai berikut. Tentukan nilai desil keempatnya. Langkah pertama, kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari atau FK mulai dari 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11 ditambah 10 sama dengan 21. 21 ditambah 9 sama dengan 30. 30 ditambah 8 sama dengan 38.
38 ditambah 7 sama dengan 45. Jadi banyak data N sama dengan 45. Letak datanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita tentukan letak desil keempat berada pada data ke-4/10 kali N, yaitu 45. Diperoleh D4 terletak pada data ke-18, yaitu di antara data ke-12 dan 21 pada kelas interval 47 sampai 49. Tepi bawah sama dengan 47 kurang 0,5 sama dengan 46,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil keempat sama dengan 11. Frekuensi kelas interval desil keempat sama dengan 10. Dan panjang intervalnya P sama dengan 3. Substitusikan ke rumus desil. D4 sama dengan 46,5 ditambah 18 kurang 11 per 10 kali 3 sama dengan 46,5 ditambah 21 per 10 sama dengan 46,5 ditambah 2,1 sama dengan 48,6. Jadi nilai desil keempatnya adalah 48,6. Dan ukuran letak data yang ketiga adalah persentil, yaitu nilai-nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Rumus persentil data kelompok adalah PI sama dengan TB ditambah I per 100 kali N dikurang FKPI per EPI dikali P. TB adalah tepi bawah kelas persentil, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99, tergantung persentil keberapa yang dicari. N adalah banyak data, FKPI frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FPI frekuensi kelas persentil, dan P adalah panjang interval. Sebagai contoh, nilai ulangan sekelompok siswa adalah sebagai berikut. Tentukan nilai persentil ke-60-nya. Langkah pertama, tentukan FK terlebih dahulu untuk mengetahui letak persentil ke-60. Kita mulai dari 8 ditambah 14 sama dengan 22 ditambah 20 sama dengan 42 ditambah 16 sama dengan 58 ditambah 12 sama dengan 70, dan 70 ditambah 10 sama dengan 80. Jadi N-nya sama dengan 80. Letak datanya adalah sebagai berikut. Letak persentil ke-60, P60 data ke-60 per 100 dikali 80 sama dengan data ke-48, terletak di antara data ke-43 dan 58, yaitu pada kelas interval 76 sampai 81. Tepi bawahnya 76 kurang 0,5 sama dengan 75,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas P60 adalah 42. Frekuensi kelas interval P60 sama dengan 16. Panjang intervalnya adalah 6. Substitusikan ke rumus sehingga menjadi P60 sama dengan 75,5 ditambah 48 dikurangi 42 per 16 dikali 6. Sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 75,5 ditambah 18 per 8 sama dengan 75,5 ditambah 2,25 sama dengan 77,75. Jadi persentil ke-60-nya adalah 77,75. Sebagai latihan, kita akan menentukan kuartil, desil, dan persentil dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Nilai ulangan sekelompok siswa disajikan dalam histogram berikut. Tentukan nilai Q3, D9, dan P45. Kita tentukan FK terlebih dahulu. Kita tulis saja pada bagian atas setiap batang histogram. Dimulai dari frekuensi batang pertama adalah 2, tambahkan dengan frekuensi batang kedua yaitu 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Batang ketiga frekuensinya 6. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Frekuensi batang keempat adalah 10. 15 ditambah 10 sama dengan 25. Selanjutnya 25 ditambah 9 sama dengan 34.
34 ditambah 4 sama dengan 38, dan 38 ditambah 2 sama dengan 40. Jadi banyak datanya, N sama dengan 40. Yang pertama, kita akan menentukan nilai Q3. Letak Q3 pada data ke-3/4 kali N dengan N-nya sama dengan 40. Q3 terletak pada data ke-30, yaitu pada batang ke-5. Tepi bawahnya adalah 79,5. FK Q3 sama dengan 25. FQ3 sama dengan 9. Dan P sama dengan 7 diperoleh dari 86,5 dikurang 79,5. Substitusikan ke rumus kuartil, diperoleh 79,5 ditambah 30 kurang 25 per 9 kali 7. Q3 sama dengan 79,5 ditambah 35 per 9 sama dengan 79,5 ditambah 3,89 sama dengan 83,39. Jadi nilai kuartil ketiganya adalah 83,39. Berikutnya kita akan menentukan desil ke-9. D9 data ke-9/10 kali N dengan N sama dengan 40. D9 terletak pada data ke-36, yaitu pada batang ke-6, dengan tepi bawahnya 86,5, FK-nya 34, frekuensi batang ke-6 adalah 4, dan panjang intervalnya P sama dengan 7. Substitusikan ke rumus desil, diperoleh D9 sama dengan 86,5 ditambah 36 dikurang 34 per 4 dikali 7 sama dengan 86,5 ditambah 14 per 4 sama dengan 86,5 ditambah 3,5 sama dengan 90. Jadi nilai desil ke-9-nya adalah 90. Terakhir kita tentukan nilai persentil ke-45. P45 terletak pada data ke-45/100 dikali 40, yaitu pada data ke-18. Pada histogram terletak pada batang ke-4. Tepi bawahnya 72,5, FK sama dengan 15, frekuensi kelas interval P45 sama dengan 10, dan P sama dengan 7. Substitusikan ke rumus persentil, diperoleh P45 sama dengan 72,5 ditambah 18 kurang 15 per 10 kali 7 sama dengan 72,5 ditambah 21 per 10 diperoleh 72,5 ditambah 2,1 sama dengan 74,6. Jadi nilai persentil ke-45 adalah 74,6. Demikianlah cara menentukan ukuran letak data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Pada dasarnya, langkah dan rumusnya serupa, yang membedakan hanya letak datanya. Pada kuartil I/4, desil I/10, dan persentil I/100. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas ukuran penyebaran data. Sampai jumpa.